Halo, selamat datang di podcast kami. Kembali lagi bersama Selasar, Xiaomi, Arcam, dan Robi. Jadi topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang ketakutan Gen Z untuk menikah. Aduh. Tiba-tiba. Tiba banget ya. Shocknya tuh ada banget. Karena ini kita bener-bener random ya. Iya, benar. Di sini emang udah ada yang menikah? Belum. Belum. Nah, Gimana tuh? Karena apa tuh? Oh, belum ya, nanti Belum. ya. Nanti kita bahas ya. Pelan-pelan Oke. dulu, pelan-pelan. Pelan-pelan. nanti. Nah, karena gue lihat tuh kayak belakangan ini ya khususnya data itu menunjukkan kalau Gen Z itu angka penurunan untuk keinginan menikahnya tuh semakin menurun gitu dari tahun ke tahun. Soalnya disebabkan dari banyak faktor lah ya. Nah, gue pengen menggali lebih dalam nih tentang ini. Kalau di lingkungan kalian sendiri ada nggak sih, atau di orang-orang terdekat kalian ada nggak sih kayak yang, aduh kayak gue belum mau menikah deh, yang bisa kita bawa dan kita bisa bagikan ke penonton sekalian gitu. Kalau dari Xiaomi sendiri gimana nih? Kalau dari gue, so far lingkungan ya. Kalau lingkungan sih gue ngerasanya untuk saat ini benar banyak yang ketakutan untuk menikah. Pertama kan sekarang juga sosmed makin banyak ya. Misalnya kita banyak ngelihat orang-orang yang mungkin gagal nikah atau mungkin perceraian atau mungkin ya perselingkuhan atau KDRT segala macamnya, itu yang membuat orang tuh semakin takut kan. Kayak takut deh kalau misalnya nikah nanti ngalamin kejadian yang kayak gini. Apalagi Gen Z udah makin terbuka ya pikirannya. Benar. Udah semakin aware gitu sama mental, sama health gitu. Jadinya itu faktor juga sih menurut gue. Faktornya ini ya berarti lebih ke kurang kesiapan mungkin ya, dan mungkin ke ketakutan pribadi dan ya sudah terlalu banyak media yang masuk. benar. Terus kan sekarang juga kayak kasus-kasus perceraian, terutama di usia-usia muda kayak kita ini lagi banyak-banyaknya juga lah sih. Betul. Jadi mungkin menurut gua kayak banyak informasi yang keterima sama kita dan itu diproses sama diri kita tuh sebagai sesuatu yang kayak, aduh kayaknya gue belum siap atau kayaknya gue belum bisa nih untuk melangkah ke tahap yang serius, karena pernikahan pasti serius banget kan. Iya betul. Benar. Krusial banget kan. Benar. Dan harapannya sekali seumur hidup dong. Benar. Kalau dari lu sendiri gimana ini, Bob? Lingkungan lu gimana? Lingkungan gua kebetulan nggak ada yang gue malah kebalikannya ya. Pada oke. nikah. Pada nikah. Justru oke. menarik. Oke, gimana? Nah, gue juga nggak tahu ya apa pertimbangan mereka untuk menikah sebenarnya. Karena gue nggak pernah yang ngulik banget kan. Maksudnya gue nggak pernah nanyain mereka kenapa nih mereka bisa nikah secepat itu. Tapi kayaknya yang gue lihat apa ya? Kalau alasan dari mereka tuh ya alasan-alasan klasik ya sebenarnya. Saya mau menghindari zina. Cuman kalau dilihat dari kesiapannya kayaknya sebenarnya belum juga sih. Belum juga ya, benar. Kalau dari lu sendiri, Chan? Kalau dari gue sendiri sih, gue kebetulan seimbang nih. Aduh, seimbang. Ada yang teman-teman gue menikah, ada teman-teman gue yang kayak belum memutuskan untuk lanjut ke jenjang berikutnya. Karena kalau yang gue lihat, kalau yang udah menikah tuh emang banyak ya teman-teman gue tuh yang kayak pengen nikah muda, karena mereka berharap kalau misalkan nanti mereka usia 50, anak-anak mereka tuh ya seusia kita 25, atau kan kayak atau bilang kayak 22 gitu. Jadi lebih ke persiapan itunya sih, karena mereka ingin menjadi teman untuk anak-anaknya. I see. Gitu. Tapi kalau teman-teman gue yang belum menikah itu, mereka lebih ke ya itu tadi ya, kayak ketakutan pribadi, kayak yang aduh kayaknya gue belum semapan itu deh. Mapan maksudnya dalam hal finansial, terus dalam hal kayak pengetahuan juga gitu kan. Dan itu kan bener-bener kayak sesuatu yang harus dipersiapkan banget. Dan gak bisa satu malam jadi gitu loh persiapannya. Butuh proses semuanya itu. Betul. Nah, kalau dari lu sendiri, Mi, gimana sih lu melihat pernikahan itu, Mi? Atau kayak lu ada gak sih kayak pernikahan yang ideal menurut kacamata lu gitu? Wow, pertanyaan berat ya. Berat banget tuh tanya. Gimana? Ya? Pernikahan ideal. Kayaknya sebenarnya nggak ada hal yang ideal ya. Iya, susah ya. Iya. Dan menurut gua gini loh, kalau misalnya kita belum punya pasangan, kita tuh nggak ada pikiran buat menikah. Iya, bener. Setuju sih. Dan itu juga berlaku sama teman-teman gue yang gue alami gitu. Misalnya gue punya temen nih, dia nggak pernah sama sekali kepikiran buat nikah. Terus saat ini pun gue pun gak ada pikiran buat nikah. Cuman kalau
dari teman-teman lingkungan gue ya, mereka yang bilang tuh kalau misalnya mereka ngomong mereka tuh baru kepikiran nikah pas udah punya pasangan. Jadi mungkin pasangan yang membuat nge-trigger kita, kayaknya bisa deh kita nikah sama orang ini gitu. Kayaknya kita masa depan kita ada deh nih, kayaknya pernikahan itu ada deh. Nah, tapi kalau misalnya kita lagi nggak nganggur atau nggak punya pasangan, kayak enggak deh nikah gitu deh. Iya benar juga sih. Kalian gitu nggak sih? Kayak kalau lagi nggak punya pasangan kayak bisa nggak ya gue nikah, kayak ada nggak ya gue pikiran nikah. Tapi nanti kalau misalnya udah punya pasangan, kayaknya baru deh mungkin baru ya kepikiran gitu. Bener. Tapi kayaknya banyak juga yang udah punya pasangan tapi mereka nggak berniat untuk nikah gitu. Banyak juga. Iya, bener. Ya mungkin karena ini kali ya, karena faktor juga kali, mungkin mereka tuh lampung keluarga. Bisa, mungkin ya. Jadi harus memprioritaskan hal yang lain instead of dia menikah gitu. Atau enggak emang dari awal? Enggak, aman. Kalau enggak emang dari awal pacarannya ya main-main aja gitu. Iya, Jadinya iya. nggak pernah ada intensi ke serius gitu, ke jenjang selanjutnya gitu. Nah kalau lu sendiri nih pada pacaran emang tujuannya apa? Kan ada orang yang maunya kan relationship to married kan. Maksudnya emang dia tujuannya buat nikah. Tapi ada juga yang tujuannya jalanin aja deh gitu. Nanti urusan nanti ke depan lihat nanti gitu. Betul. Kalau Robby sendiri gimana nih, Bi? Lu dulu yang jawab pertanyaan. Oke. Boleh. Jujur gue. Enggak, gue belum siap untuk menikah. Jadi gue belum sama sekali kepikiran untuk punya pasangan terus menikah, belum ada ke situ sih. Berarti kalau intens lu mau pacaran berarti ya mau have fun aja. Have fun saat aja. ini. Have fun aja. Untuk saat ini. Masih muda nggak sih kita? Ya, bener. Kita harus Bener. puas-puasin dulu lah. Oke. Kalau Agak nggak bener ya? Kalau gue pribadi sebetulnya gue belum kalau untuk saat ini ya, nggak tahu mungkin maksudnya ke depannya gimana. Tapi kalau untuk saat ini gue belum ada rencana untuk menikah dalam jangka mungkin 5 tahun ke depan. Oke. Karena yang pertama gue, dia alasan klise banget ya. Kayak gue ingin mempersiapkan karir gue lebih baik. Terus gue tuh masih pengen banyak tempat yang pengen gue explore gitu loh. Bayangin kalau kan lu salah memilih pasangan, terus pasangan itu nggak suka hal-hal yang kayak gue gitu random. Gue suka kayak jalan-jalan ke suatu tempat kayak no plan, bener-bener kayak ya udahlah let it flow aja. Kayak bayangin kalau gue nggak mendapatkan itu di pasangan gue, itu kan akan jadi sesuatu yang bentrok banget gitu kan. Dan gue kalau untuk saat ini ya mungkin lebih butuh kayak ke temen cerita aja kali ya, yang nggak ada komitmen apa. Ini komitmen isu gak sih? Tapi susah nggak sih? Iya bener. Jadi misalnya lu dekat sama cewek tuh cewek itu butuh kepastian. Oh iya, gitu. benar. Gimana? Itu sih sebenarnya. Nah, iya. Kan biasanya kan cewek gitu, ini mau dibawa kemana nih seriusnya gitu. Kalau menurut gue ya balik lagi sih, gue harus menemukan orang yang emang setujuan sama gue, jadi gue tidak merasa pressure banget gitu loh. Dalam artian kita tetap merangkai hubungan ini tuh biar ya insya Allahnya ke tahap yang lebih serius. Kalau lu sendiri sebagai kacamata perempuan gimana nih nih? Tapi kan nggak semua perempuan Iya, kan. benar, Ini benar, gue benar. pribadi sendiri Iya, ya. Kalau iya, gue iya. pribadi, gue tuh dari awal intensi gue ke nikah sih. Tapi Oke. untuk saat ini belum. Makanya gue nggak nyari yang gimana, karena gue juga anaknya kalau bisa sekali kalau mau langsung ke nikah gitu. Jadi kalau untuk sekarang ya gue mau have fun dulu, benar. Kayak gue mau ngelakuin apa yang gue suka dulu, explore segala macam, pergi-pergi ke banyak hal, tempat dan yang gue mau gitu. Terus ngelakuin apa yang gue mau gitu. Jadi nanti kalau udah punya pasangan, gue udah bisa fokus gitu sama pasangan gue. Udah gak ada intensi buat liar lagi, bebas lagi gitu loh. Jadi nanti kalau udah itu udah cukup, udah puas kan, ibaratnya habisi masa mudamu gitu kan. Jadi selagi gue masih muda, free, ya udah gue mingle sana sini gitu loh. Nah tapi nanti kalau emang udah ketemu satu orangnya itu, ya udah jadi bisa fokus gitu. Jangan sampai kita nemuin satu orang terus kita belum selesai sama masa muda kita, terus nanti pas kita udah sama orang itu kita malah jadi nggak ini kan, jadi merasa ketahan, masih nggak siap, terus masih mau kesana sini gitu kan. Malah menurut gue itu yang bahaya. Jadi orang yang belum siap tapi maksain kan, jadi belum selesai sama masa lalunya, belum puas, belum have fun gitu. Jadi pas udah punya pasangan masih belum bisa fokus sama pasangannya. Itu banyak banget terjadi sih. Itu dia. Sumpah ya banget lagi. Terutama ya kita ngomong sebagai kacamata anak muda lah ya, at least usia kita gitu ya. Gue tuh kayak melihat kayak ada orang yang dia dari pacaran gitu ya, maksudnya maksudnya dia sudah mendeteksi kayak tanda-tanda red flag gitu ya, tapi tetap digaspol pengen nikah dan akhirnya berujung ke perceraian. Enggak gini gak sih, orang tuh biasanya dia udah pacaran setahun, terus dia ngerasa sebenarnya udah gak cocok. Cuma karena ngerasa udah setahun nih sayang, bener. jadinya Jangan gitu, guys. dipaksain lanjutin. Padahal
maksud gue kan hidup nih kita masih panjang ya. Bener. Misalnya kita pacaran 4 tahun udah nggak ngerasa cocok, udah kalau nggak cocok tinggalin aja karena masih ada 10 tahun ke depan, masih ada 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan. Jadi 4 tahun tuh sebenarnya nggak ada artinya gitu loh. Tapi kan orang udah ngerasa aduh 4 tahun udah lama banget, kayak sayang kalau misalnya putus, kalau udahan, udah segala macem kayak ya udah, tapi kan kalau udah nggak cocok, kalau udah nggak cocok mau berapa tahun pun ya ngapain dilanjut gitu loh. Dari kesimpulannya apa, kalau punya pacar red flag putusin ya guys? Putusin. Kalau gak punya pacar efeknya hubungannya udah ngerasa udah gak Hubungannya, sehat, bener. mendingan udah langsung di Udah stop langsung aja cut gitu off. lah. Cuman gue ngerti juga sih perasaan orang yang lagi berada di relationship itu mereka nggak mudah untuk bisa Bener. stop gitu kan. Bener, Gak setuju. bisa langsung kayak nggak cocok nih udah tinggalin, kan nggak mungkin langsung Iya, gitu juga kan, bener, butuh bener. proses dulu, butuh Butuh kayak proses. dan putus pun break up-nya kan mungkin sakit Bener, banget ya. Gue bener, ngerasain sakit ya. banget pasti. Karena sih akhir-akhir ini banyak banget orang yang mesti putus break up dan parah banget sampai ke Yes. dirinya gitu, misalnya sampai yang mental health-nya kena, sampai yang depresi, sampai yang stres, sampai bahkan banyak banget teman-teman gue akhir-akhir ini yang baru putus itu banyak yang ke psikologi, ke Oh ya? psikiater gitu. Oh ya? Sumpah lagi banyak banget. Wow. Gitu. Terus gimana? Kalau dari mereka tuh apa langkah-langkah preventif yang bisa mereka lakukan biar nggak terjebak ke hubungan yang kayak sebelumnya? Nah, biasanya gini nih kalau dari lingkungan gue ya ini ya, baik lagi ya. Jadi mereka misalnya udah ngerasa nih hubungannya tuh nggak sehat. Cuman kita juga sebagai temen nggak bisa untuk kayak putus aja gitu tuh nggak Iya, bisa. iya, nggak bisa, Jadi bener. mereka Setuju. mungkin kita sebagai temen bisa kayak cuman apa Menyarankan menyarankan bilang ya kayaknya udah nggak ini segala macam bla bla bla. Cuman kan pada akhirnya keputusan ada di mereka kan. Bener, Nah, bener. akhirnya jadi kita sebagai teman cuman biarin aja mereka sampai capek sendiri. Nah, nanti ada gongnya gitu sampai udah Bener. capek sendiri, Bener, sampai bener. udah parah banget. Kayak ada klik ada gitu ya. bener sendiri aja gitu. Jadi kita nggak usah repot-repot segala macam, Bener. biarin aja. Kalau teman kita emang kayak gitu kan susah ya, namanya kalau Bener. cinta tuh buta. Bener, Itu buta. tuh real tau. Misalnya Real, cinta, ya itu real sih. blind, love is blind itu real Bener, gitu. bener. Jadi kayak kalau misalnya punya teman-teman kalian yang kayak bucin gitu ya udah biarin aja. Kalau Itu lagi senang-senangnya iya, soalnya ya, terus lagi sampai hubungan senang-senangnya. mereka toksik, mereka nggak mau keluar juga ya udah biarin aja Yes, gitu bener. loh. Kita juga sebagai orang yang ketiga atau keluar gitu ya bukan Urusan urusan kita. juga gitu. Sampai Kita hanya mereka- bisa memberikan saran ya. betul gitu. Jadinya ya udah gue sampai mereka udah pada putus sendiri baru deh mereka mungkin merasakan gitu. Iya, Oh ternyata bener. bener ya kata teman-teman gue Bener. gitu. Iya, dan ya itu pada Kayak tersadarkan sendiri pada ya. endingnya akhirnya sadar sendiri dan akhirnya berusaha untuk ya kayak teman-teman gue bener deh, akhirnya ya udah walaupun afternya dia itu pada stres, depresi Bener. segala macam gitu. Tapi ya itu kan part of the process ya. Betul. Jadi nggak apa-apa misalnya stres dulu, sakit dulu, nangis dulu, tapi habis itu kan udah move on gitu Iya, loh. bener. Kalau lu sendiri gimana Bob, dari lingkungan lu gitu? Lu gimana Teman-teman lu teman-teman deh, lu gitu. adakah yang lu sampai ya kayak tadi Xiaomi itu teman-teman lu kayak pada pergi ke psikolog atau ke profesional untuk meminta bantuan gitu? Untuk sekarang sih enggak ya, karena mungkin mereka lebih tertutup ya. Karena kan kayak biasanya kalau cowok-cowok tuh jarang Iya, ada yang cowok-cowok. terbuka tentang Iya. hal itu nggak sih. Iya. Walaupun Iya. itu oke gitu untuk terbuka sebenarnya. Iya benar. Cuman gue belum tahu ada yang sampai misalnya ke psikolog atau misalnya dia meminta bantuan profesional. Untuk saat ini belum tahu sih ada atau enggaknya. Tapi so far gue jadi punya pertanyaan nih dari POV cowok nih. Kan kalau misalnya POV gue kan kebanyakan cewek-cewek ya. Teman-teman gue yang after break up-nya tuh langsung yang stres, depresi segala macam. Nah, dari cowok tuh POV habis life after break up tuh gimana sih? Sebetulnya kalau dari cowok sendiri juga kayaknya sama ya, pasti merasakan patah hati. Pasti. Terus, tapi mungkin cara meresponnya itu yang berbeda. Benar. Mungkin kalau di cowok kan ada stereotip kalau nangis itu lemah ya. Sebenarnya itu stereotip yang sangat-sangat salah. gue bilang sangat salah dan bisa bilang kolot banget pemikirannya gitu kan. Dan mungkin mereka juga nangis-nangis di Nangis kok. kamarnya. Nangis. Iya. Kadang-kadang tahu nggak sih ada meme yang kayak habis putus terus di motor kayak Iya. kenceng kayak nggak peduli mati. Iya, Itu iya. bener. Oh, iya. Itu bener. Oh gitu. Iya maksudnya tapi after banget break up. Atau soalnya ada juga kayak gini cowok yang after break up tuh mereka happy, senang, free gitu kan. Oh, Tapi oke. nanti udah seberapa lama baru kerasa, baru kayak Bener, bener. baru kerasa nih kehilangannya gitu, baru kerasa Oke. sendirinya. Nah, itu gimana? Itu tergantung hubungannya. Dan tergantung orangnya juga. Misalnya kayak emang si cowoknya itu udah nggak suka banget sama hubungan itu. Itu biasanya mereka setelah mereka lepas mereka merasa free. Mereka Free. merasa lebih kayak wah seneng nih gue udah bisa Akhirnya, lepas nih ya. akhirnya. Tapi setelah itu ya kayak Baru baru mulai mulai berpikir kayaknya salah deh untuk melepaskan dia gitu. Ada dulu? Tapi kan sebetulnya kalau kayak gitu kan berarti
biasanya kan kalau kayak gitu yang kayak nggak free atau apapun, biasanya kan yang abusive cowoknya, biasanya yang manipulatif juga cowoknya gitu nggak sih kalau kan? Nah, gue nggak tahu tuh kebanyakan latar apa? belakangnya. Kalau kebanyakan di lingkungan gue gitu ya. Tapi kalau gue lihat sendiri ya mereka pasti ada penyesalan ya, kayak kenapa harus gue putusin, apakah nggak bisa diperbaiki atau kan kayak nggak bisa diomongin baik-baik gitu. Tapi kayak ya balik lagi orang macam-macam, dan mereka tuh biasanya kayak langsung mengalihkan fokusnya mereka tuh ke hal-hal yang lebih fisikal gitu. Artinya dalam artian kayak mereka naik gunung lah, atau dia menjalankan hobi mereka masing-masing. Jadi berusaha untuk melepaskan kayak semua negativity itu dengan cara ya itu dengan aktivitas fisik gitu. Jadi mungkin kalau dari luarnya nggak begitu kelihatan ya, cuman kita nggak ada yang tahu. Nangis gitu. Iya benar. Karena ya siapa sih yang nggak sedih kehilangan misalnya kayak pacaran udah 4 tahun atau 3 tahun, yang bertahun-tahun kayak gitu. Betul. Nah, gue pengen tahu nih, lu pernah nggak sih terjebak dalam hubungan yang toxic gitu? Aduh, nggak pernah lagi. Ya. Aduh. Atau kan kayak yang lu rasa kayaknya ini orang red flag gitu, tapi lu kayak punya penasaran gitu, gimana kalau gue lanjutin ya? Atau kayak temen-temen lu udah ngewarning, jangan sama orang ini, kayaknya dia nggak baik buat lu gitu. Oke, kalau gue sih misalnya gue merasa kayak gue penasaran doang nih, dan kayak gue merasa ada sisi red flag dari dia, gue nggak akan lanjutin itu untuk menjadi pacar atau enggak. Pokoknya tahapnya tuh cuman di situ berhenti. Jadi gue udah gimana ya? Iya, gue iya gitu. Gue nggak akan melanjutkan itu lah. Kalau dari lu sendiri gimana nih? Sama sih, gue juga udah langsung ngefilter sih. Misalnya udah ngerasa nggak cocok dan dia red flag, ya udah kayak cabut gitu loh, nggak dilanjut dan malah penasaran atau ngulik-ngulik segala macam, enggak sih. Berarti kalian lebih ke orang yang straight to the point banget ya? Iya, maksudnya dari awal enggak ya udah enggak gitu loh, ngapain dilanjut gitu. Iya, karena capek juga nggak sih kalau kayak capek. gitu ya? Kalau Pasti. udah ngerasa, gue juga kayak gitu, misalnya udah dekat sama orang terus ngerasa kayak enggak deh, udah. Iya benar. Udah gitu, Benar. lanjut. Oke, menariknya gimana cara lu tahu atau memfilter kayak apakah ada indikator tertentu yang bisa lu pakai kayak ini orang cocok sama gue, ini orang nggak cocok sama gue, atau ada in the middle-nya kayak ini orang kayak masih bisa ditolerir deh kesalahannya, atau perilakunya dia masih bisa oke deh, coba gue turunin sedikit ego gue terus kayak gue lanjutin sama dia. Oh ini bukan masalah ego ya kalau gue ya? Apa? Maksudnya terkadang kan kita bisa ngeliat Iya, paham. Nah, itu itu dalam hubungan kita emang harus menurunkan ego gitu iya, ya, percaya itu. Pasti sih. Cuman gimana ya? Kok gue kayak paling tahu banget ya? Nggak apa. Tapi kita sendiri. Iya, ini kan berdasarkan lingkungan kita sendiri. Oke. Tadi pertanyaannya apa? Gimana caranya? Filter lu iya. gitu. Oh iya, Ada indikator yang lu pakai? Sebenarnya nggak ada indikatornya ya, cuman kelihatan nggak sih biasanya? Kayak feeling itu terkadang benar. Oh iya, benar. Feeling berarti pakai Feeling. Iya, Pakai feeling. Bukan pakai logik. Nggak semua hal harus pakai logik sih. Iya, Tapi benar biasa sih. kan cowok lebih pakai logik nggak sih Pakai. dibanding cewek yang pakai Iya. feeling. Ya, kadang itu tuh kayak seimbang gitu loh. Kadang nggak ada yang pakai logik banget, ada yang pakai feeling banget. Balik lagi ke personality. Oh enggak, harus pakai logik. Cuman terkadang feeling itu benar. Matters gitu. lah ya. Benar. Kalau lu sendiri gimana nih? Kalau dari gua indikatornya nggak ada juga sih, keras aja, emang keras aja. Terus juga karena kita tahu diri kita. Benar. Misalnya kita udah tahu nih diri kita sukanya apa, kita maunya apa. Terus ternyata ketika dia nggak bisa ngelakuin hal yang kita suka atau kita cocoknya apa, itu udah kerasa kan, kayaknya dia nggak bisa deh sama gue yang kayak gini gitu loh. Jadi lebih ke diri kitanya yang nggak cocok gitu loh, bukan kayak salah dianya juga enggak gitu. Jadi lebih kayak kayaknya kita nggak cocok deh sama dia karena sifat gue kayak gini dengan dia yang kayak gitu, lebih gitu sih. Jadi menurut gue itu juga salah satu faktor yang penting untuk filter adalah kita kenal sama diri kita sendiri dulu. Benar, gitu. benar, Jadi ketika kita udah kenal diri kita ngerasa kayaknya enggak deh kita sama dia dengan sifat kita yang mungkin sangat bertolak belakang atau mungkin nggak bisa. Jadi itu penting gitu. Jadi udah kefilter dari situ dibanding kita nggak tahu diri kita, terus kita main lanjut aja baru sampai akhirnya nanti di akhir baru kerasa gitu. Bener. Iya. Tapi menariknya gini, lu pernah nggak sih ketemu orang yang dia tuh ada attachment issue? Kayak attachment issue tuh kayak dia nggak bisa banget kalau nggak berpasangan. Banyak. Dia nggak bisa banget kalau main sendiri gitu ya. Gue kadang sampai bingung, kok ada ya orang nggak bisa sendiri gitu. Ada ya. Nah banyak kok. Nah gue pengen cerita gini. Jadi kayak ada di lingkungan gue lah. Dia tuh kayak abis putus gitu ya, dia galau segala macam.
Terus dia akhirnya memaksakan diri untuk dekat sama orang. Instead of dia berusaha untuk memulihkan dirinya sendiri, tapi dia berusaha untuk meyakini kalau dirinya tuh udah siap untuk memulai hubungan baru lagi. Dan menurut gue itu nggak bisa dibilang benar, nggak bisa dibilang salah ya, karena itu balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Tapi yang jadi kasihan adalah orang-orang di sekitarnya gitu loh, karena dia berusaha melimpahkan kesalahannya, kegondokannya, atau kesenangannya itu ke orang-orang di sekitarnya. Jadi somehow gue merasa itu sebagai apa ya, kayak dia menebar racun sendiri lah. Dia kayak nggak seneng nih, terus gue nggak mau, gue nggak seneng sendiri, gue harus menyebarkan racun-racun ini ke orang-orang sekitar. Tinggal sumpah. Terus gue kayak Allahu Akbar, gue yang sebagai penerima cerita itu kayak kayak berat banget. Itu draining banget sih. Iya. Terus itu kayak jadi kayak yang somehow gue sebagai temannya, tapi kadang gue harus memfilter atau gue harus setting boundaries ke dia, kayak lu nggak boleh nih masuk ke sini, tapi dia kayak nge-push tembok mulut kayak aduh ya Allah Robi, kayak akhirnya jadi mending gak usah cerita deh gitu ya. Iya. Karena kadang teman kita sendiri sebenarnya red flag gitu, cuma kita sebagai gimana kita temennya gitu ya. Bener. Jadi kayak kita susah nih ngebilang mana nih orang nih. Karena kita cuma tahu dari sisi satu orangnya doang. Bener. Kita nggak tahu dari sisi yang lainnya gitu. Kalau dari Robi sendiri gimana nih? Lo ada nggak kayak ada di kaget gue nih kayak di lingkungan lu yang orang tuh attachment issue banget? Ada, cuman mereka nggak cerita ke gue sih. Kayak temen ya. Enggak. Gue tuh terkadang kayak suka males gitu kalau misalnya kayak gitu. Gue tuh ketika mereka cerita gue bikin kopi gitu. Emang suka. Emang yang menghindar dari. Emang kurang sopan ya sebenarnya, cuman bukan bro, capek capek sopan, sih. tapi kayak setting boundaries lah. Dan mungkin lu juga cara lu ngebatasin diri lu sama cerita-cerita orang kan. Soalnya nggak semua orang bener, juga bisa menjadi pendengar cerita kayak gitu loh. Karena kan itu ceritanya draining juga kan. Dan kalau misalnya kita juga nggak kuat bisa kena mental kita juga. Walaupun kita cuma jadi pendengar ya. Dan terkadang tuh mereka kayak punya aja justifikasi kenapa mereka melakukan itu gitu. Iya, benar. Padahal kita ngerasa lu salah gitu ya. Lu salah. Tapi kan kita nggak bisa ngomong lu salah. Nggak bisa dong. Tergantung orangnya sih. Sebenarnya kalau misalnya kita udah dekat-dekat banget mungkin kita bisa. Iya, Cuma tadi juga ya. gitu ya. Kalau orang yang nggak bisa nih, kalau kita frontalin kan jadi nggak mau kan kita iya aja kita gitu doang. Kayak mengiyakan tapi yang salah juga. Dalam hati nggak gitu aja. Iya. Sumpah. Kalau lu dari lu sendiri gimana nih? Dan gue banyak banget lagi. Gue banyak banget punya teman yang nggak bisa sendiri. Jadi misalnya tiba-tiba nih putus, udah ada orang baru lagi, udah ada orang baru lagi. Kan? Terus kan misalnya gue nanya nih kayak, lu kenapa sih emang gak bisa sendiri? Dan emang mereka bilang tuh emang gak bisa sendiri. Jadi kalau sendiri malah stres, malah kepikiran segala macem. Jadi kalau misalnya mendingan punya pasangan, walaupun mungkin lu gak demen-demen banget cinta buat, tapi ada orang lah gitu ya, lu ada orang di samping lu gitu. Dan menurut gue itu yang bahaya sih ya kan. Itu bahaya banget sih sebenarnya. Dan ngeri juga kita jadi bergantungan sama orang. Bergantungan sama orang. Itu yang paling serem sih. Kebanyakan orang berhubungan tuh kan yang seremnya tuh bergantungan, bener. Ketika lu udah bergantung sama orang, terus orang itu pergi, ya lu hancur banget pasti. Bener. Hancur banget. Terus kayak orang-orang dengan attachment issue itu dia lebih ke yaitu belum ada kesadaran diri sih intinya. Kayak dia benar-benar melimpahkan kebahagiaannya ke orang lain. Jadi kayak once orang itu pergi ya udah mereka akan berantakan dan ambruk. Tapi kalau yang gue lihat juga sih kayak gini sih, biasanya orang-orang kayak gitu tuh belum bisa punya cinta yang penuh gitu loh sama diri sendiri. Misalnya tong cinta lu nih belum penuh gitu, belum full gitu. Jadinya ketika lu butuh orang tuh buat memenuhi itu gitu loh. Jadinya itu yang bikin kalau misalnya orang itu pergi, ya lu gila. Iya benar. Kadang dia juga merasa kayak dia tuh love bombing padahal sebenarnya biasa aja. Iya kan? Kayak orang ngerasa kayak dia love bombing, tapi kalau dia cerita ke orang lain, ini kayaknya biasa dia gitu. Kayak dia hanya melakukan tugasnya sebagai manusia yang baik. Berarti gitu. gini, itu namanya apa? Hopeless romantic. Hopeless romantic, ya kan? benar. Jadi kita selalu kayak, ih dia suka sama gue deh. Padahal sebenarnya itu bare minimum aja gitu, sebagai orang baik, orang baik aja gitu. Cuma karena kita ngerasa pengen banget dicintai gitu ya. Jadi orang ngelakuin hal kecil apapun ngerasa kayak, ih dia suka sama gue deh, sama gue deh gitu. Bener. Dan gue ngerasa kayak itu tuh ya bisa dikaitkan juga ke keluarga gitu ya. Bisa kayak orang tuanya mungkin tidak memberikan dia tuh dengan penuh cinta dan penuh kasih. Jadi dia kayak ketika orang lain memberikan bare minimum tersebut, jadi kayak dia kayak
wah ini orang baik banget, wah ini orang kayak kok responnya positif Itu banget ke benar-benar. gua. Jadi kayak dia merasa gede di besar diri gitu. Jadi kayak wah orang ini kayak appraising dia banget lah, memuji-muji dia banget, padahal Benar-benar. ya itu selayaknya manusia pada umumnya aja ya nggak sih? Kayak kita nggak mau dong dicap sebagai manusia yang kayak lu ini banget deh, jahat banget sama manusia lain, kayak lu menanggapi orang dengan dry text. Nggak mungkin kita ke stranger di dry text kan. Yeah. Pasti kita akan melihat dia kayak oh iya gimana gitu kan. Pasti dengan apa ya, balik lagi ya, orang beda-beda tapi umumnya gitu kan, kayak benar-benar. gitu kan. Iya, Gitu. setuju sih. Menurut gue yang paling penting emang dari keluarga ya. Keluarga, Banyak orang yang benar. itu justru nyari karena di keluarganya cintanya nggak penuh, jadi nyari ke Bener, orang lain. bener, Tapi setuju apakah banget. emang itu selalu nge-link ke keluarga? Biasanya sih begitu. Faktor Biasa. utama, Faktor faktor utama. utama. Ada faktornya juga gitu Ah, dari keluarga. benar. Makanya beda sama orang yang cinta keluarga itu udah full. Benar, Biasanya benar. mereka nggak terlalu ini loh, minumnya juga Mempedulikan lebih lah. tinggi gitu Iya, loh. Jadi kalau sebenarnya. ada orang yang baik, bagi dia biasa aja karena Biasa bapak gue aja. juga gitu, mak gue Iya. juga kayak gitu, dia Benar, hal yang benar. biasa gitu. Benar. Tapi ketika orang nggak pernah mendapatkan itu, terus sekalinya dikasih walaupun sedikit gitu, rasanya udah ini banget Iya, kan. kayak wow banget. gitu. Itu sih yang menurut gua keluarga itu penting banget. Penting banget, Peran matters keluarga, banget, ya. matters Banyak kan makanya ada father issue juga kan. Yes. Kayak cewek-cewek yang father Yes. issue, misalnya dia punya cowok, banyak nih case-case-nya, nggak apa-apa deh lu nggak kerja segala macam, lu cukup Iya. mencintai gua Iya, aja gitu. iya. Banyak loh kayak gitu karena mereka Iya, saking apa, benar. mereka cuma butuh sebenarnya nyari sosok ayah tapi di Afeksinya, ya. pasangan gitu. Jadi banyak Benar, yang benar. karena nggak pernah ngerasain sosok ayah yang baik gimana, jadinya Benar. mereka nyari sosok itu tuh di pasangan gitu. Benar, Ya benar. nggak apa-apa deh lu gak kerja segala macam, gue cuma cintai gue aja, tapi Iya, itu benar. aja masih banyak kan cowok yang masih Yes. ninggalin selingkuh Atau gitu ya. dikenal sebagai mokondo. Iya gitu, makanya Tapi kita nggak akan nge-attach mokondo apa di sini karena terlalu rude udah ya. pada tahu sendiri. Modal. Modal Kontrakan doang. Banyak kaya Mending dong berarti. kontrakan sih, mending. Kaya berarti. Masih mending kontrakan. modal kontrakan doang, bener. Nah, tapi balik lagi ke keluarga kan. Berarti kita memilih pasangan itu kan matters banget dong. Harus ada indikator-indikator, paling enggak dia, misalnya kita punya 10 indikator, paling enggak dia menyentuh 8 deh atau minimal 7. Jangan sampai kurang dari itu karena nanti efeknya itu akan terus berkelanjutan ke hal-hal lainnya gitu loh. Oke, contoh gimana? Contoh misalkan gue punya kriteria pasangan misalkan 10 gitu ya. Terus dia udah kayak 7 atau misalkan kayak 7,5. Gue insya Allah akan melanjutkan itu karena sisanya itu bisa kita bangun bareng-bareng gitu. Kadang kan ekspektasi orang kan juga kadang berbeda gitu ya. Tapi kalau misalkan dia kayak masih 5 atau misalkan kayak masih nggak serak di hati, kalau gue pribadi lebih baik nggak usah. Karena kayak tadi balik ke Xiaomi tadi, kayak 4 tahun berhubungan atau berpacaran itu kayak sebentar dibandingkan dengan lu harus Seumur hidup, menjalin ya. keluarga bersama orang yang salah itu Seumur sampai hidup, lu iya. meninggal gitu. Kalau lu sendiri gimana nih? Kalau gue, iya sih sebenarnya sih, gue juga kalau misalnya nemuin pasangan, ya kan ada orang yang bilang never settle for less gitu Yes, ya. Jadi bener. kayak ya udah, kalau misalnya gue nemu dia nggak sesuai dengan gue, nggak usah gue paksain Iya. gitu loh. Jangan kalau mentang-mentang cuma dia doang, jangan mikir kayak gitu. Kan orang banyak ya, cuma dia doang yang mau sama gue, jadinya walaupun dia kurang atau minus atau apa, jadi kita tetap mau gitu. Nah maksudnya gue jangan lah, maksudnya Iya, kita nggak mau. kita punya value diri loh gitu. Kita punya value diri, kita berharga, itu yang paling penting. Orang nggak bisa semua ngerasa punya value diri dan berharga kan, makanya mereka mungkin low gitu loh jadinya pasangannya, dan itu menurut gue bahaya sih. Jadi mending kita pasangan itu, gue percaya pasangan itu cerminan diri gitu. Jadi kalau Yes, misalnya benar. kita naikin value diri kita juga enjoy sama diri kita, pasangan itu juga akan datang kok gitu. Kalau lu sendiri gimana, Bob? Gimana cara lu kayak tadi menentukan pasangan lu tuh bisa, bukan pasangan, maksudnya calon pasangan lu itu bisa dilanjutin atau enggak? Kurang lebih sama kayak Xiaomi. Sama ya. Kurang berarti lebih ya. sama sih. Nah, tadi kan kita udah bicara tentang gimana cara kita menentukan kayak kriteria apa yang mau kita mau dan itu cocoknya sih ada di pasangan kita atau enggak. Kan tapi intinya adalah kita harus mengenali diri sendiri dulu. Nah, gue pengen tahu banget kayak titik apa sih yang kayak kalian tuh akhirnya menemukan, oke, akhirnya gue perlahan bisa menemukan diri kita sendiri gitu. Lo ada nggak sih Mi, titik itu Susah gitu? ya. Susah ya. Bisa dimulai dari mana nih? Patternnya tuh gimana, terus pathway-nya gimana? Tapi so far yang gue jalani adalah lakuin apa yang gue mau. Misalnya Yes. cari kesenangan gue. Jadi Cari. jangan
nyari kesenangan di orang lain. Bener. Jadi kita cari apa yang kita suka, apa yang bikin kita bahagia, kita sibukin diri kita punya hobi. Menurut gue orang tuh harus punya hobi. Hobi bener sih. Iya. Setuju, Karena kan setuju banget. jangan sampai kita jadiin pasangan kita tuh sumber kebahagiaan Bener, kita bener, gitu bener. loh. Jadi kita harus walaupun kita punya pasangan pun kita mesti tetap punya hobi. Jadi hobi. ada saatnya kita sama pasangan kita, ada saatnya kita sama hobi kita. Gitu juga pasangan kita ya. Maksudnya yaudah biarin saatnya mereka senang-senang sama kita, habis itu mereka mau senang-senang sama temennya atau mereka punya hobi sendiri. Itu gue nggak apa-apa banget Bener, gitu. Tapi bener. kan ada juga cewek yang gak mau pasangannya punya hobi, harus fokus sama kita. Fokus. Nah itu kan serem juga ya gitu ya, dan bahaya juga gitu loh kalau misalnya orang gak punya hobi terus jadi dia bergantungan sama kita. Bener. Jadinya kalau misalnya kita gak ada juga, lu juga gila, stres gitu loh. Bener. Jadi mending hobi sih, punya hobi sih, cari hobi yang kita suka, yang kita senang, bahagia. Jadi full gitu, cinta kita tuh full, kita rasanya tuh lebih pengen mencintai orang dibanding kita yang butuh cinta gitu. Jadi tong kita udah full sampai kita pengen ngebagi kebahagiaan kita tuh ke orang. kayak Jangan yang menyebarkan kita lah ya. kurang, kita pengen nyari orang buat melengkapi kita. Yes, Itu yang bener. salah gitu. Terus- Itu jawaban yang sangat baik. Tadi gue nggak kepikiran jawaban itu loh. Sumpah Tapi itu gue dari nggak gue ya, kepikiran. mungkin kalau orang berbeda it's fine. Nah, it make sense. Itu jawaban Itu gue make juga. sense. Oh. Oke. Atau Bisa kepikiran. diterima, bisa diterima ya. atau lu mau melanjutkan dari perkataan Iya, atau lu menambahkan Gue gitu. enggak, itu udah sempurna sekali. Oke, bener. Kalau dari lu deh. Kalau dari gue sendiri ya, pertama gimana cara kita kenal sama diri kita sendiri adalah lu mencoba banyak hal. Karena gue pun mencoba banyak hal, kayak misalkan gue mencoba A, B, C sampai Z gitu ya. Nanti pada akhirnya kan ada muncul kayak kesenangan sendiri, kayak wah ini kayak gue seneng banget nih ngelakuin ini gitu. Walaupun itu membutuhkan waktu, tapi itu worth it menurut Yes. gue. Memang mengenal diri sendiri pasti butuh waktu. Iya, Butuh waktu betul. pasti. Kayak gue harus melakukan A, B, C sampai Z. Akhirnya gue menentukan kayak mana dari 10 dan terus gue bisa kayak memfokuskan diri ke 5. Nah dari 5 itu kalau yang kita tekuni kan itu akan menjadi hobi ya. Termasuk kita kumpul sama orang, kita ngobrol sama orang, itu juga menurut gue hobi. Karena gue hobi ngobrol. Kayak gue stres banget kalau gue nggak ngobrol gitu kayak. Extrovert banget. Wah, parah gue nggak bisa kalau gue nggak ngobrol sama orang. Terus kayak dari situ kan, dari ngobrol itu menurut gue bisa mendapatkan insight baru, bisa mendapatkan pengalaman baru. Termasuk kadang tuh kita harus ngobrol dengan orang yang lebih tua daripada kita. Kadang kita juga harus ngobrol dengan orang yang sepantaran. Kadang kita harus ngobrol dengan orang yang memang secara umur atau secara pengalaman tuh bukan dibilang lebih bawah daripada kita ya, tapi kayak apa ya? Mereka lebih kayak kita bisa tahu lah ini kayak kita lebih berilmu daripada mereka, bukannya sok-sokan atau gimana, tapi ya kayak gitu ya. Kadang kalau kita ketemu sama kita ngobrol dengan orang yang lebih tua tuh, gue menemukan kayak banyak banget wejangan kehidupan gitu loh. Kayak gue punya beberapa teman yang lebih tua di atas gue, kayak mereka udah menikah dengan udah punya 3 anak atau 4 anak gitu, kayak udah lu nggak usah cepet-cepet nikah deh gitu, kayak lu puas-puasin diri lu sendiri dulu, kayak lu Bener-bener. explore, lu melakukan segala macam, karena nanti kalau lu udah menikah dan terutama udah punya anak, lu akan tersita waktu lu kesana. Hidup lu kan fokus di situ Yes, gitu. fokus lu akan berbeda gitu. Nah kadang tuh mereka juga kayak udah lu nggak usah buru-buru nikah, lu nikmatin diri lu aja, terus lu kenalan banyak orang, terus lu mencoba banyak hobi, mencoba banyak sampai udah capek, iya, udah puas. sampai udah puas Iya, gitu, benar, baru benar. ketika lu udah puas ya lu baru memutuskan untuk ke jenjang berikutnya gitu. Nah dari situ bisa kita kerucutkan lagi kalau main hobi itu memang matters gitu, dan hobi bisa jadi apa gerbang awal untuk menemukan jodoh. Iya. Bisa jadi. Nggak Kita jarang. nggak tahu jodoh dari mana. Iya woi, kayak lu misalnya ngeliat nih, kayak orang-orang yang kerja di dunia entertain, dia pasti, bukan pasti ya, kebanyakan jodohnya juga bergelutnya di bidang yang sama. Penulis nikahnya sama penulis itu wajar banget. Nah maka dari itu kita harus punya hobi gitu kan. Dari hobi itu bisa menjadi gerbang awal untuk menemukan jodoh. Ya sih, bener. Iya kan? Yang gue liat emang terkadang lu punya pasangan tuh lingkungan ngaruh gak sih? Ngaruh, Tergantung ngaruh, lingkungan sumpah. lu gimana, lu di Ngaruh. mana, lu berada di mana, ya Yes. pasangan lu sekitar situ gitu loh. Bener, Jadi bener. semakin kita naik, semakin kita cari value diri kita ke tempat-tempat yang lebih tinggi lagi, mungkin kita dapat pasangan juga yang lebih Bener, tinggi juga, bener. yang maksudnya minimal setara lah gitu. Benar. Bukan setara bukan berarti kita matre atau Iya, gimana ya. benar. Tapi kan maksudnya setara kan bener-bener kayak oh iya dia kayak gua banget deh. Kita juga nggak mau kita menentukan standar kita Iya, terlalu betul, jauh iya. gitu kan. Kayak kita udah
tertatih-tatih, kita udah berupaya banget untuk sampai ke tahap ini, terus kita menemukan orang yang kayaknya aduh kayak gue dari mau nol lagi, downgrade dari gitu nol kan. lagi ya Terus gitu. gue downgrade Makanya gitu. kalau ada cowok yang deketin, kamu nggak nemenin aku dari nol ya, Aduh. oh enggak najis gitu ya, kayak gue udah bangun diri gue sini, orang tua gue udah Yes, naikin gue, udah kuliahin bener. gue segala macem, lu minta dari nol lagi kan? Bener. Bener, itu kayak Iya. sulit sih, sudah dibayangkan tuh sulit. No ya. Dan menurut gue ya, kita jangan selalu berkumpul dengan orang-orang yang punya yang punya pandangan serupa kayak kita. Karena itu kayak jadi kayak kita besar kita akan menjadi katak dalam tempurung gitu. Asik. Iya kan? Kayak kita terlalu besar atau kita kayak terlalu jumawa lah dengan ide kita sendiri, sehingga kita nggak bisa Iya, kita menerima merasa gitu. lingkungan kita benar, apa yang kita lakukan Yes, selalu benar kan. Kita yes. kalau butuh juga kan opini-opini dari orang-orang yang mungkin punya opini yang berbeda, hidupnya berbeda. Jadi kita makin luas lah gitu pandangan kita sama orang gitu Bener, ya. bener. Iya, itu sih matters banget Iya. ya, terutama ya untuk menemukan diri kita sendiri dulu gitu. Bener-bener. Termasuk gue juga pengen ngebahas tentang failure atau kegagalan dalam diri kita sendiri. Pasti dalam journey mengenal diri sendiri itu kan nggak selamanya mulus gitu. Betul. Pasti ada up and downs-nya. Kadang kita juga merasa kayak, aduh ini worth it nggak sih buat diperjuangin atau gimana. Gue pengen tahu dari sisi, paling nggak dalam kita bertiga dulu deh, gimana. Sip. Lu misalnya Robi, gimana lu pernah nggak sih lu ketemu dengan failure? Sering Terus banget. gimana cara lu recovery diri lu sendiri gitu? Gue tuh cenderung orang yang recovery-nya dengan melakukan hobi gue biasanya. Balik lagi ke hobi sih. Kalau dari lu sendiri gimana nih? Failure, Kayak lu mengalami gagal apa deh gitu? kegagalan banyak lah ya. Contohnya kayak mungkin simpel kita waktu itu pernah daftar kuliah di Oh iya. exchange gitu kan, Iya, nggak iya, lolos gitu. Cuman di satu sisi gue ngerasa ya mungkin bukan jodohnya di situ gitu loh. Bener. Gue di situ baik lagi ya, maksud gue apa yang penting gue udah usaha. Ya kalau misalnya nanti hasilnya nggak sesuai dengan yang gue mau, it's okay karena gue suka prosesnya. Itu Betul. sih gue yang menerapkan adalah ketika gue melakukan sesuatu gue harus suka dulu sama prosesnya. Jangan sampai gue cuma ngarepin hasilnya, karena kalau hasilnya itu nanti gue gagal, gue bisa stres dan gila banget kan. Jadi gue lebih memilih gue suka dulu nih prosesnya, gue enjoy ngejalaninnya. Nanti kalau emang hasilnya nggak sesuai, gue nggak apa-apa karena kan gue udah suka sama prosesnya, sama ngejalaninnya. Tapi apakah ketika dengan kita suka prosesnya, ketika kita gagal ada rasa lapang di situ? Iya, karena kita udah ngerasa kita prosesnya udah suka. Bener. Kita Oke. udah ngejalaninnya udah suka, udah enak. Jadi hasilnya tuh ibaratnya bonus. Yes. Jadi kita udah prosesnya kan kita udah senang, kita udah enjoy. Iya. Dibanding sama kita yang nggak suka prosesnya, kita maksain, kita butuh hasilnya doang, terus hasilnya nggak sesuai juga, Iya. nangis kalau udah nggak suka prosesnya, Iya, iya, hasilnya bener. juga nggak Bener, dapet. bener. Jadinya pas udah di ending lu gila gitu. Jadi gue selalu menerapkan gue suka nih prosesnya. Jadi kayak ketika nanti hasilnya nggak sesuai, gue bakal lebih lapang gitu kalau emang nggak sesuai gitu hasilnya. Gitu Termasuk sih. kadang kan lu udah memetakan kayak prosesnya tuh akan bagaimana gitu kan. Termasuk trial and error apa yang akan lu lakukan, betul. terus juga lu mungkin punya ekspektasi kayak oh, oke kalau misalnya gua nggak begini berarti gua harus begini gitu kan. Termasuk ekspektasi kegagalan. Lu pernah nggak sih mengekspektasikan kegagalan? Bukan berarti kita terus nggak berjuang gitu, tapi kayak oke, akan ada satu titik kalau mungkin kita nggak berhasil, tapi kita udah merencanakan ketidakberhasilan itu gitu. Sebenarnya itu yang harus dipikirkan sih. Ya? Yes, betul. Dan kadang orang kan nggak mengekspektasikan kegagalan itu. Mereka hanya kayak oke, yakin berhasil ketika gagal ya mereka bisa jadi kolaps. Apa mungkin karena mereka nggak mau sakit dari kegagalannya? kali ya? Betul, mungkin bisa jadi. Tapi kalau misalnya dari kacamata gue pribadi ya, itu bagaimana kita merefleksikan atau memproyeksikan kegagalan itu menurut gue salah satu tahapan yang cukup krusial. Karena kita sudah bisa memitigasi atau menentukan step apa yang akan kita lakukan kalau misalkan itu nggak works. Gitu. Kalau misalkan contoh, misalkan gue sedang melakukan sebuah hobi atau gue sedang menekuni suatu bidang, gue pasti akan melakukan kayak planning kayak A, B, C, dan Z, dan di satu sisi gue akan memproyeksikan kayak akan ada kegagalan apa yang kemungkinan akan terjadi. Oke. Jadi ketika itu datang, gue nggak yang tiba-tiba kaget banget, tapi gue sudah ya quote and quote lebih siap. Oke, berarti setiap hal yang lu lakukan lu pasti memitigasi kegagalan itu. Jadi Maksudnya lu udah pasti siap untuk gagal memproyeksikan juga? kegagalan itu. Iya, Udah siap untuk gagal? Nah, benar. Oh, oke. Jadi gue bisa melakukan kayak
apa langkah selanjutnya yang bisa gue ambil. Pun ketika gue mengambil suatu hal, nggak selamanya works. Kadang ada yang berhasil, kadang ada yang gagal lagi. Kadang gagal lagi itu yang oke, berarti kayak gini nggak works, berarti gue harus coba cari cara lain. Gue harus coba kayak dengan cara A yang kemarin gue pakai, mungkin sekarang cara Z yang paling akhir gitu. Baik lagi ya, jadi nggak ada rasa penyesalan juga Bener, ketika kita mencoba kan. bener. Karena gue percaya sih, sometimes we win, sometimes we learn. Gak Yes. ada we lose. Bener. Jadi kalau kita nggak menang, kita belajar. Bener, Kita bukan bener. berarti kita langsung loss gitu aja kok, enggak, kita masih udah di tengah-tengah kok, udah ada stepnya kok gitu. Jadi ya baik lagi kan, kalau orang bilang kan habisi masa gagalmu Iya, gitu kan. bener. Jadi menurut gue selain kita masih muda, gagal aja terus, gagal, Bener. perbanyak gagalmu gitu. Jadi jangan ngerasa sekali gagal tuh langsung udah hidup lu berhenti. Enggak. Bener. Gagal itu artinya apa? Lu butuh belajar Bener. untuk semakin lebih baik lagi gitu sih. Termasuk kalau misalkan dalam hal ini juga ya, kayak kita menentukan langkah-langkah preventif gitu ya. Kadang gagal itu tuh sebagai kayak, kan ada ya pengalaman ala guru terbaik, dan gue tuh sangat setuju. Bukan berarti kita harus merasakan gagal tersebut, tapi kita bisa belajar dari kegagalan orang gitu kan. Kadang orang suka sharing story mereka tentang gagal gitu kan. Dan salah satu cara gue memitigasi kegagalan adalah gue belajar dari kegagalan orang lain. Bisa jadi, betul. Jadi kita tidak harus merasakan kegagalan itu dulu, baru kita bisa melakukan preventif apa. Tapi kita bisa melakukan preventif di depan. Oke, ini orang gagal, mungkin gue bisa menerapkan itu ke dalam kehidupan gue. Berarti gue nggak harus mengambil langkah tersebut. Iya, lu nggak harus gitu. merasakan gagalnya mereka dulu sampai Iya. lu baru belajar. Jadi lu dari Bener, orang pun bener. bisa belajar, dan itu Bener. menurut gua aspeknya ke semua hal sih, Iya, nggak cuma bener, kayak bener. kerjaan doang atau hidup juga, Bener. percintaan juga. Bener. Maksudnya kan makanya kita butuh ngobrol sih menurut gua, ngobrol sama Bener. orang, perbanyak cerita yang Iya, masuk gitu bener, dari kita. bener. Jadi kita bisa belajar gitu loh. Kita jadi ngeliat dunia, oh dunia bisa kayak gini ya, orang bisa kayak gini ya gitu. Yes. Itu sih yang menurut gua Perbanyak penting untuk input interaksi. sih ya, Iya. perbanyak input. Bener, karena namanya makhluk hidup kan, kita Bener. butuh interaksi gitu Benar. ya. Tapi perbanyak temanmu. Benar, oke. Iya, Kalau nggak punya sama teman, cerita-cerita ada yang punya gitu. teman apa? Bener. Termasuk gue tuh melihat ya, kalau orang bisa berinteraksi sama orang tuh, menurut gue dia punya konsep open minded bukan berarti kayak terlalu liar atau gimana gitu ya, tapi open minded sekedar dia bisa terbuka dengan orang lain. Kadang orang lain juga jadi percaya sama iya, kita kan. kadang gue merasa kayak ada orang yang merasa stuck tapi dia nggak open minded dengan orang lain. Bukan gimana, tapi maksudnya kita bisa belajar loh dari dia gitu. Kita bisa cari mentor terbaik kita Iya. dari sana gitu kan. Terus kalau memang dia nggak bisa terbuka dengan orang baru, menurut gue itu akan menyulitkan diri kita sendiri. Bukan kadang ya, jujur selama gue hidup sampai sekarang ya, alhamdulillah pintu rezeki gue itu terbuka, salah satunya dari kenalan. Gimana caranya gue tidak bisa berkenalan dengan orang, ya rezeki gue nggak akan datang gitu kan. Betul. Termasuk kayak kita jangan menutup diri kita terus menerus, tapi yang menurut gue yang bisa kita lakukan adalah setting boundaries sih. Kayak Iya, kita betul, boleh betul. terbuka dengan orang, tapi ada bagian yang kita harus lindungi itu. Iya, betul. Harus punya prinsip diri juga. Bener, gitu kan. bener. Jangan cerita orang juga kita makan mentah-mentah gitu ya. Jadi Bener. cukup dengerin aja, cukup ambil positifnya, Yes. jelek-jeleknya buang. Itu jangan Jadi juga. pembelajaran. Tapi banyak juga loh orang yang nggak bisa kayak gitu. Maksudnya Iya. ketika dia dengerin cerita orang, dia tuh kena mental karena dia Iya. ngerasa ceritanya tuh masuk ke dalam diri dia, dia serapi. Terus dia yang kayak jadi ikut ke bawah ceritanya mereka gitu. Itu yang Bener. menurut gua itu serem sih, dan makanya kenapa ada psikolog gitu ya, karena nggak semua orang tuh bisa menjadi pendengar. Bener. Psikolog tuh emang bener ada ininya gitu. Ada Nggak semua, ilmunya, iya, nggak ada semua ilmunya. orang tuh bisa jadi pendengar gitu loh, karena orang ada yang itu jadi draining, jadi kena mentalnya dia gitu. Makanya jadi pendengar itu nggak gampang, Bener. guys. Tapi ada gak sih kayak satu peristiwa kayak pintu rezeki lu tuh terbuka dari salah satunya dari kenalan lu? Ada sih, banyak sih, kayak mostly ya. gitu deh. Mostly kayak gitu. Iya, coba Robi gimana kalau cerita lu? banyak. Contohnya tuh yang kemarin kan gue baru bikin Launching yang ya. bikin itu juga gue tahu itu dari kenalan gue. Oke. Terus kan dari situ lu mungkin gain insight lah Benar. dari sana kan. benar.
Iya, terus kalau dari sisi lu sendiri gimana? Sama gue juga ada beberapa dari temen, dan karena emang kita ngeliat nunjukin mungkin kita passion kita Yes. apa gitu, atau enggak kita branding diri kita, Yes, bener. entah dari sosial media atau mungkin kita ngomong secara langsung gitu loh, kita sukanya apa, kita bisanya apa, nanti teman kita bisa ngkongkol diri kita Bener, sendiri loh. bener, Kalau bener. misalnya kita juga terbuka, itu loh pentingnya kita Bener, terbuka, kita bener suka banget. apa, kita bisa bikin apa, jadi orang ketika mungkin mereka lagi butuh apa, terus mereka ingat jadinya sama kita, oh sini pernah bisa bikin ini nih, sini pernah bisa nih kayak gini, jadi Yes. mereka ngehubungin kita. Itu sih gue sering terjadi sih. Iya, bukan berarti kita show off untuk sombong, Enggak, itu beda, beda beda. ya. Beda kita menunjukkan kebisaan kita supaya orang lain itu kayak oh iya misalkan si A bisa ini, jadi gue bisa ngekontak dia gitu. Benar, Dan itu benar. kan terjadi karena kita bersosial. Benar, gitu. makanya. Dan itu bisa terjadi karena kita bisa open minded dengan orang lain, kita bisa terbuka dengan orang lain. Betul. Gitu. Jadi jangan jadi tertutup banget, nggak punya temen nolep gitu ya. Bener. Jangan ya. Aduh, Nolep aduh, ya. bener. Termasuk Nusuk ya. Bener, Iya. termasuk kayak kemarin itu kan kita diskusi sama temen gue itu kan, itu termasuk salah satu contoh kecil kita bisa mendapatkan ilmu dari orang yang bahkan kita baru kenal pertama kali gitu kan. Benar. Gitu, jadi menurut gue open minded itu penting banget sih. Oke, gila sih menurut gue ini bener-bener kayak suatu obrolan yang menurut gue akan relate ke zaman apapun sih. Benar. Iya kan? Kayak ada, karena self discovery itu penting banget. Iya. Jadi kita bisa tahu boundaries kita, jadi kita bisa tahu kayak langkah apa yang bisa kita ambil. Iya, Terus benar. tadi yang kalau kita refleksikan dengan kegagalan, kita jadi bisa merefleksikan atau memproyeksikan kegagalan itu kayak Iya, gimana. Karena semakin kita mengetahui diri kita kan bukan tentang apa ini juga apa semua aspek gitu Benar, loh benar. kehidupan, entah percintaan kayak baik lagi tadi kan, entah nikah segala macam, atau pertemanan atau mungkin keluarga, karir. Menurut gua itu tetap harus self discovery sih. Iya. Benar. Jadi cari diri dulu. Apa Benar. tuh? Ngomong apa tuh gue? Temukan Cari diri dulu. Bukan diri lo, jangan Bukan cari suara lo. Oke. Bener, oke. Wah, gak kerasa kita udah kurang lebih 1 jam. Lama ngobrol. banget ya. Banget ya. Ngobrol. Pantesan aus nih. Aus banget, bener-bener. Iya, aus banget nih. Kosong ya? Bener banget. Jadi semoga kita selaku host bisa mendapatkan ilmu juga. Betul. Dan Kita juga masih belajar Bener, juga ya. Jadi kalau bener. misalnya kalian punya ada insight-insight juga, Bener. boleh Boleh banget tulis di komen, guys. Komen kalian gimana, siapa tahu kita kayak wow, tercerahkan juga bener, gitu ya. Siapa tahu kan gue tadi tuh lagi banyak diem, lagi banyak pikiran. Siapa Bener. tahu dengan komen kalian pikiran gue bisa hilang jadi. Walaupun kalian berbeda pendapat juga nggak apa-apa banget guys. Misalnya setuju Bener. sama yang ini, kita yang ini nggak setuju gitu, nggak apa-apa, boleh banget. It's okay. Coba kita silakan debat di komen ya. ya, Yes. debat di komen. Jadi kita bisa Sharing-sharing lah. Bener. Bukan debatnya sharing ya. Sharing. Debat agak ini ya. karena nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Bener. Kita semua belajar. Kita Balik semua lagi kita belajar semua di belajar. dunia. Oke. Oke, terima kasih sudah menyimak obrolan selama 1 jam ini. Kami dari host Selasar mengucapkan terima kasih dan meminta maaf atas segala kesalahan, perilaku, ucapan, Betul ya? ataupun hal-hal lainnya yang bisa menyinggung Iya. kalian. Semoga kita semua jadi pelajaran. Benar. Akhirnya kita sudah selesai. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.